Oke, kembali lagi bersama saya Guru Bijak di OOB. Obrolan orang biasa. Lu boleh jadi orang biasa, tapi omongan lu harus luar biasa. Asik nggak tuh? Cakep, Oke, hari cakep. ini sama anak muda yang kalau dibilang lagi menuju ke tingkat kesuksesan ya. Bener nggak? Amin, amin aja, amin, amin. Kemampanan ya. Umur berapa umur? Umur berapa ya? 23 sih. 23, oke. Tahun ini Aku mau 23. nanya lebih jauh lagi nih ya kan. Lo kenalin diri dulu. Oh iya. Uh, pakai gue boleh? Pakai gue. Boleh, Boleh ya? kita buat semua kalangan. Oke. Nama gue Krisna. Gue 23 tahun. Saat ini udah kerja. Dan juga dulu mantan muridnya coach Guru Bijak. Dulu sempat dilatih berapa coach? Setahun ya? Atau kurang ya? Tahun Setahunan ya? terakhir. Iya, setahun lah. Tahun terakhir ya? Bentar. Nggak sempat menang apa-apa, tapi dapat pelajarannya banyak. Bisa aja lo. Iyalah. Nah, jadi kelihatan ini nih, enak nih ya. Iya. Oke, Krisna, sekarang kerja di mana cuy? Kerja di kantor akuntan publik sekarang, di auditor. Namanya Ernst & Young. Berarti kalau dibilang bahasa kerennya tukang audit ya? Ya, bisa. Tukang audit. Nah, tukang audit tuh beberapa temen gue ya, maaf ya, beberapa temen gue tuh. Sorry banget nih. Bukannya menyombongkan diri, beberapa temen gue tuh rata-rata 2 digit cuy. Wih. Doain aja coach, doain. Nah, lu kan kalau bilang sama gue kalau lembur lu 2 digit. Ya, semoga 2 digit. Semoga kemarin nggak di sini lu. Iya, 2 digit. Nggak enak dong buka-buka gaji nih, nggak enak. Gini, kenapa gua buka gitu, tujuannya gini, ada banyak anak-anak umur 23 gitu ya, umur 23, begitu mereka lulus, mungkin mereka punya orang tua yang masih mampu gitu ya, masih mampu untuk, hidupin dia gitu, sampai akhirnya mereka masih leha-leha gitu. Kalau dalam pemikiran gua sekarang, generasi lu nih ya, generasi lu, umur 23 emang harusnya seperti lu, minimal ya, itu minimal gua bilang. Bukan Harusnya bukan ya. iya, bukan ngebanggain, itu emang harusnya gitu. Harusnya umur 23 ya, umur 23 ya kan, lulusan S1 gitu ya, lulusan S1 harusnya emang, sudah di tahap itu gitu, udah di tahap segitu gitu, menuju ke mapan dong. Tapi sebenarnya mayoritas sih enggak sih coach. Nah, Justru kebanyakan pas gua tanya tuh ya ada nih beberapa yang FT2MR ada, terus ada juga yang mau 2 digit tapi belum juga ada gitu. Emang terkadang tergantung perusahaan, tergantung juga bidang studi yang ditempuh, juga tergantung sama ya kemampuan dia. Bisa jadi mungkin pas lagi lamar kerja dia bisa nego gitu gajinya gitu. Ada ya. juga yang bisa, ada yang enggak. Nah, kenapa tadi gue bilang minimal gitu ya, karena harusnya di umur-umur nanti lu dari 23 ke 5 tahun lagi, lu udah harus minimal ya, udah mapan lah ya gitu ya. Karena rata-rata kenapa mereka nggak ada di tahap mungkin seperti lo gitu ya. Mereka masih mikir, mereka masih pengen nongkrong gitu. Bisa Nongkrong sih emang coach, bisa. nongkrong emang itu manusiawi sih ya. Untuk anak muda tuh nongkrong manusiawi gitu. Di umur-umur 23 Nongkrong sih. masih ya, masih manusiawi, tapi jangan jadiin waktu lu umur udah 23, jangan jadiin itu prioritas utama nongkrong. Benar-benar setuju. Ya kan? Lu nongkrong dong masih kan? Setuju. Masih. Iyalah, orang lu punya pacar masa lu nggak nongkrong? Iya. Kan nongkrong sama teman harusnya mah. Iya kan, emang pacar lu bukan temen ya? Aduh, definisi teman tuh ya, pacar. Ya benar juga sih, calon teman hidup kan sebenarnya. Iya. Bisa. Nah, ini berarti di kantor lu yang sekarang udah berapa lama sih kerja nih? Baru bentar coach, 1,5 tahun sih. 1,5 tahun ya? Bentar sih itu masih hitungannya, 1,5.
Tapi ada Gue orang mulai kerja tahun 2019 Januari. 2019 Januari. Oke, hampir 1,5 Hmm. tahun lah ya. Mm-mm. Tapi ada orang yang bilang kalau udah setahun itu udah lama gitu. Beda-beda sih ya. Wah, enggak lah. Justru nih coach, semakin gue kerja ya, kan lagi, ya sekarang kan lagi nggak terlalu, ya kan habis lebaran kan ya, jadi enak gitu ya. Otaknya tenang dulu, nggak ada kerjaan, jadi bisa refreshing lagi gitu. Terus selama libur lebaran ya suka mikir, oh gue tahun lalu tuh melakukan hal bodoh seperti ini gitu. Tapi tahun ini gue juga banyak melakukan kesalahan, jadi pasti nggak, kalau gue sih merasanya gue nggak ada tuh kayak yang kerja tuh bentar, kerja tuh udah lama banget gitu, enggak gitu. Justru makin, gue udah mau 1,5 tahun, udah mau 2 kan, makin ngerasa, wah kayak gue masih butuh kerja lebih lama lagi nih, biar tahu sebenarnya apa sih gitu. Karena setelah gue kerja kayak, gue makin tahu gue tuh nggak ngerti apa-apa gitu sebenarnya. Oke. Nah, ini kantor pertama lo ya? Kantor pertama, iya kantor pertama. Kantor pertama. Oke. Gimana? Perbedaan yang lo rasakan dari lo kuliah, sekarang lo kerja nih, kantoran lah gitu. Perbedaan ya? Perbedaan sih satu, penghasilan. Punya penghasilan kayak, wih punya penghasilan nih. Pasti ada kayak, wah gue pengen nih udah mulai semacam mengatur finance lah, mengatur keuangan gitu. Mau tabung segini, mau keluarin segini, mau ya ala-ala investasi lah, segini gitu ada. Jadi punya rasa, bangga nih punya uang sendiri, pengen dikeluarin kemana gitu, bisa. Untuk beda kerja juga sih mungkin lebih terbuka sih, karena kan kerjaan gua kan ini coach, ketemu sama klien kan, ketemu sama klien dengan perusahaan yang beda pun pengalaman pasti lebih banyak kan, entah itu ngelihat apa yang perusahaan itu sudah alami selama 1 tahun, kayak ngelihat tantangan internal perusahaannya juga gitu. Banyak sih pengalaman yang dilihat, terus ya mata makin kebuka gitu. Oh ternyata seperti ini dunia perusahaan tuh, dunia seperti ini gitu. Dan tanggung jawab lebih besar dong daripada kuliah dong. Lebih besar sih. Harusnya kan kalau kuliah kan mungkin kita semua sepakat nih, oh kuliah itu masih dibiayai orang tua mungkin. Hampir sebagian besar masih biaya orang tua kan. Ini gue kasih duit bulanan deh gitu. Gue kasih duit kosan lah, kan kalau misalnya kerja kan enggak. Ya meskipun sekarang gue masih tinggal di rumah orang tua, tapi ya justru kebalikannya sekarang gue mulai tiap bulan ngasih ke orang tua gitu. Ya meskipun dikit tapi tetap ngasih gitu. Udah mulai ngasih nih ya? Iya ngasih, tapi dikit ya, ngasih dikit gitu. Nah, apa yang membuat lu ngasih ke orang tua gitu? Sebagai anak nih, padahal pasti orang tua nggak minta kan? Nggak minta. Nah, apa ya? Dasarnya tuh apa ya? Sampai akhirnya lu baru lulus kuliah terus kerja dalam waktu setahun ini, ya kan? Mungkin gue nggak tahu nih. Dari awal lu mungkin kerja lu udah ngasih gitu kan? Nah, apa yang membuat dasar sebagai seorang pekerja yang baru mulai gitu ya, tapi tetap mau ngasih ke orang tua gitu? Kan kalau kita kan mesti memberikan bagian kita ke Tuhan gitu kan pertama kan. Asik. Oke. Asik. Ya meskipun. Halo. Kalau ke Tuhan itu lu ngasih kemana? Kan kalau biasanya kan kalau Kristen kan ada perpuluhan kan. Ya, perpuluhan. Kalau misalnya Katolik kan kolekte. Kalau Katolik kan kolekte kan. Jadi biasanya kalau misalkan gue lagi gini ya, kalau misalkan lagi nggak pandemi gini ya, selama lagi ibadah biasa ya tetap masih kolekte. Sama gue melihat ngebantuin orang lain kan juga sebenarnya bentuk perpanjangan tangan dari Tuhan gitu. Gimana kita bisa peduli dengan orang lain yang kesusahan, itu juga sebenarnya Tuhan hadir dalam segala yang kita lakukan. Oke. Ya kalau dari firman Tuhan kan ada kan tuh diajarin, setiap kau yang melakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, dia melakukannya untuk aku gitu. Gile. Sekolah di mana sih dulu sekolah? Main inget dikit. Sekolah di mana? Atalia dong, SMA Atalia.
Right Kayak from the lagi start. Yeah. sekolah luar biasa ya. Oke. Kali ya, mantap. Oke, itu yang buat Tuhan ya. Gue cuma spesifikin aja gitu kan. Nah, terus habis Tuhan orang tua ya. Orang tua. Dasarnya apa Gue juga tadi? ngasih Dasarnya ngasih ke orang tua. Dasarnya ya kan ya kayak semacam ya sedikit balas budi sih coach, meskipun gue tahu ini sebenarnya duit gue yang gue kasih ini nggak bakal cukup sebenarnya buat nutupin pengeluaran gue gitu. Tapi setidaknya gue udah mulai nunjukin ya itikat lah, atau kayak semacam tanggung jawab nih. Oke, gue bertanggung jawab dengan hidup gue, dan gue juga mau mulai bertanggung jawab buat orang tua gue gitu. Karena gue udah mulai bekerja gitu. Oke, itu ya. Jadi rasa tanggung jawab lah, meskipun nggak ngasih banyak gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, bukannya menjebak ya, atau nggak ada, bukan pengen menyinggung nih. Orang tua masih mampu kan? Masih. Nah, Masih gitu. mampu. Nah, ini gini, lu aja yang orang tua masih mampu, lu punya kesadaran untuk ngasih gitu ya kan, meskipun nggak banyak gitu. Karena tadi gue bilang dasarnya tanggung jawab gitu. Ya kan, yang tadinya gue diberi, sekarang gue coba belajar memberi ke orang tua gitu. Nah, bagaimana kalau orang-orang di luar sana gitu, yang orang tuanya nggak mampu, justru bukan lebih wajib ya, harusnya sama gitu ya. Gitu. Atau mungkin dia harusnya lebih bertanggung jawab buat keluarganya ya, kalau orang tuanya udah nggak mampu gitu ya. Iya, mungkin. Nah, itu tuh yang gue sih gini, kalau gue mikir sekarang gini cuy, seumuran lo, gue balikin lagi nih, seumuran lo, generasi lo, harusnya emang punya pemikiran-pemikiran yang kayak lo gini gitu, ya kan? Kita juga nggak dibilang semua ini, ada banyak anak yang baru mulai kerja gitu ya, dia malah penghasilannya untuk dirinya sendiri gitu. Sampai akhirnya dia nggak pernah kasih orang tua. Sekali lagi, orang tua nggak pernah minta, gue yakin banget. Orang tua nggak pernah minta, itu cuman kesadaran setiap anaknya waktu dia, ya kan, waktu dia udah punya penghasilan, harusnya punya pemikiran kayak lo ya, investasi, nabung lah ya, nabung, terus memberikan, kalau tadi lo bilang di Kristen atau Katolik, ya buat Tuhan, yaitu bantu orang-orang yang kurang mampu, yang mungkin dekat-dekat sama kita, yang harus kita bantu gitu. Kedua, orang tua gitu kan. Harusnya kan standarnya begitu ya. Semua anak-anak muda yang baru kerja ya, yang dipikirin pertama bagaimana balas budi gitu ya, meskipun nggak kebalas gitu. Kalau dibilang kan gitu ya. Benar, emang nggak mungkin kebalas sih. Iya, kan nggak mungkin kebalas gitu. Karena kita tahu nih, kita harus mikir 5-10 tahun lagi mungkin kita akan jadi orang tua gitu ya. Nggak mungkin sih. Tapi emang kesadaran itu emang susah sih coach, kesadaran ditumbuhin. Kan misalkan nih, meskipun misalkan gue ingetin temen gue nih, woi, ya itu dalam hal kecil, misalkan dalam hal nabung gitu ya, misalkan gue ingetin nih, lu jangan lupa nabung, masa lu ngabisin semua duit lu buat pengeluaran yang ini, yang apa, yang kayak beli baju lah atau apa gitu. Tapi kalau misalkan orangnya masih mikir nih, gue mah emang gue pengen gitu, bukan emang kayak, kalau misalkan emang dia masih belum punya kesadaran, susah sih coach. Banyak teman-teman gue juga kayak gitu, soalnya masih ada yang gue gembur-gemburin aja lah gitu, yang penting gue seneng lah, yang penting gue apalah gitu. Itu masih susah sih sebenarnya. Dan nggak dipungkiri sebenarnya itu yang banyak kejadian, nggak tahu ya, kalau gue ngelihatnya di lingkungan yang stresnya tingkatnya tinggi coach, biasanya tuh justru pengeluarannya kayak gitu makin banyak gitu, makin kayak gue stres banget nih, gue mesti ngeluarin stres gue, itu baju bagus gue beli biar gue merasa baik gitu. Padahal nggak mengobati kan? Nggak mengobati, jadi mungkin kesannya kayak manajemen stresnya tuh kayak, gue pengen seneng nih, gue pengen apa aja yang gue pengen, apa yang gue lihat, apa yang gue rasain, apa yang gue pandang gitu, bener ya udah gue lakuin aja gitu. Nah, biasanya gitu tuh kebanyakan tuh orang-orang yang anak muda yang baru kerja tuh ya kan. Dia pengen, ibaratnya dia udah punya uang, dia pengen balas dendam nih. Waktu dia belum punya uang, dia cuma bisa ngeliat, cuma bisa punya keinginan, punya uang, balas dendam. Wah, pokoknya sampai akhirnya pengeluaran lebih besar daripada apa yang dia terima, ya kan? Bener, bisa. Akhirnya mereka ngandalin yang namanya CC, anjay. Enggak, kok sekarang udah, kayaknya CC udah, orang kayak makin dikit nih. Mulai sering sekarang
tipe-tipe pinjaman online, pinjol. Kayak misalkan iya. Kredivo lah, yang home credit lah gitu, yang bisa nyicil tapi bunganya rendah, tapi belinya banyak gitu. Iya tuh sekarang Itu tuh. banyak anak-anak muda yang seumuran lu mungkin yang baru-baru kerja gitu terikatnya dengan utang-utang kayak gitu tuh, pinjaman online tuh bahaya banget ya. Iya, udah gitu pinjaman online cepet coach. Iya, Misalkan nih, gue lagi butuh duit. Kalau misal kartu kredit tuh masih mending lah, masih oke, suruh ngumpulin slip gaji dulu lah. Terus kayak lu mesti apply dulu lah kalau misalkan pinjam online kan di HP doang kan. Oh iya gini-gini. Iya, gue pengen pinjem KTP, foto aja langsung selfie gitu. Udah bisa. Langsung kekirim ya. Iya, langsung. Itu yang makanya sebenarnya tantangan generasi lu lebih berat daripada tantangan mungkin generasi sebelumnya. Ya kan? Bisa jadi sih, bisa jadi. Iya, kalau kita kan dulu minjem uang tuh prosesnya panjang banget gitu. Orang-orang tua kita mungkin dulu kalau minjem uang apa jaminannya dulu kan, gitu kan? Iya. Kan nggak mikirin jaminan. Wah, ada yang mau minjem uang, kirim langsung. Tahu-tahu bunganya udah gede. Tahu-tahu kita nggak bisa balikin. Waduh. Dikejar-kejar. Tapi sekarang pinjaman online emang serem sih coach, pinjaman online tuh. Iya. Kayak kemarin gue pas mau, kan gue sempet beli barang kan, beli headset nih. Beli headset rada mahal sih. Nah terus tuh gue mikir, kayaknya gue mau coba pinjaman online deh gitu kan. Terus pas gue apply tuh, kok pinjaman online-nya minta akses buat foto di galeri gue, sama minta akses di kontak. Nah sebenarnya mungkin diem-diem juga mereka mikirnya, ini data yang bisa gue pegang nih, kalau misalkan mungkin ini jaminan itu data kita sekarang gitu. Iya. Misalkan gue udah foto KTP, gue pinjem duit, dengan bunga segini kan jaminannya apa gitu. Perusahaan kan nggak punya jaminan kan, jadi yaudah akses lah foto, akses kontak gitu. Itu yang lebih serem sih menurut gue kalau sekarang ya, karena kan sekarang kita juga semua hal kan pakai digital kan. Di HP kita bisa nyimpen udah mau foto lah, mau nyimpen kontak, mau nyimpen kadang kerjaan juga bisa nyimpen di HP kan. Dan kalau misalkan kita kayak ngasih akses ke sembarangan orang tuh udah susah banget sih tuh. Bisa jadi kita jadi kalau bocor udah susah sih. Kayak kemarin kan tuh Tokopedia bocor, Bukalapak juga bocor. Iya, sekarang ngeri lah itu. Meskipun sepertinya memudahkan, tapi sebenarnya kayak menjebak ya. Iya. Sebenarnya ada tuh coach teori di ekonomi sebenarnya. Namanya trade off. Jadi untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu Anda harus dikorbankan. Kayak misalkan, kita mau kemudahan untuk mengakses sesuatu. Anda harus dikorbankan dong. Nah, sekarang tuh yang dikorbankan tuh biasanya privasi kita sendiri. Betul. Iya kan, sampai itu sekarang tuh. Awal-awal Zoom muncul nih ya, di masa pandemi ini kan viral tuh kan, Zoom kan bocor, inilah apa gitu. Iya, Zoom bocor. Iya, berapa kali gua sih waktu online ya, belajar online sama anak-anak murid SMP gitu ya, ngajar olahraga gitu. Sempat bukan bocor sih, mungkin hostnya main terima-terima aja gitu. Kemasukan ya? Ya, masukan tuh terakhir tuh kemasukan dari nggak tahu deh orang mana gitu ya. Dia teriak-teriak gitu di Zoom kita tuh sambil lempar-lempar duit tuh dolar aja gua udah ngeri banget. Iya, dia pakai duit banyak dolar. Waduh. Keren amat. Kaget tuh, kira langsung di delete dulu kan. Kita ulang langsung. Gitu. Iya, malah sekarang kalau Zoom harus pakai password ya. Disarankan banget pakai password biar nggak salah masuk. Sebenarnya gini, kalau sebenarnya gini, hacker juga nggak bakalan nyerang kita lah. Kita punya apa sih gitu, ya kan? Ya kan, yang penting. Ya kalau kita bukan orang-orang yang orang penting mah kita juga punya apa gitu ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya mau ngechat orang juga paling ngechatnya kayak bro lagi apa. Iya kan? Bro ngebahas apa gitu. Nah. Makanya emang sebenarnya kalau yang pas jadi host gitu kan, hostnya di Zoom, ya lihat-lihat dulu, jangan main terima-terima aja gitu sih. Iya. Oke. Kita udah ngomongin banyak banget tentang ekonomi, tentang uang ya kan. Nggak ada. Oh iya, ngeluas banget ya. Ngeluas banget. Nggak salah dah gue ngundang anak muda yang punya pemikiran. Bukan terima kasih. Hari ini, tapi depan. Nah,
Yang penting gini cuy, waktu lu punya pemikiran seperti ini, ya lu harus pertahanin, kalau bisa dikembangin, terus impartasikan ke banyak orang gitu kan, ke teman-teman lu gitu. Meskipun tadi lu bilang, kalau dikasih tahu mah nggak denger, nggak apa-apa, yang penting kita tuh gini, tugas kita tuh waktu kita sudah mungkin kita sadar duluan ya, kita cuma sebagai pengingat gitu. Masalah dia nggak mau ikutin, itu kesalahannya dia. Tapi waktu kita nggak berani ngingetin, ya kita salah dong. Iya. Setuju, Intinya setuju, gitu. setuju. Ya kan, jadi berani aja mengingetin, nggak apa-apa kok. Mau dibilang so tahu, mau dibilang ini, yang penting karena kita apa ya, punya care buat banyak orang atau terutama buat teman-teman ya kan, tunjukin aja care, meskipun sepertinya mereka anggap kita kelebihan gitu. Ih, gila ngomongan kita, ngomongan sama anak muda gini, anak muda 23 tahun. 23 tahun gue dulu masih ngapain ya, masih kuliah kali gue ya dulu, masih main bola aja. Iya. Tapi kadang jadi pengen balik kuliah sih, coach. Kayak beban hidup nggak ada gitu kadang. Kalau kuliah ya. Ya nggak apa-apa, pemikiran Enak itu sih. Iya. pemikiran itu sebenarnya gini loh, mungkin kita perlu flashback aja sih gitu. Makanya Iya. kita sebagai pekerja perlu yang namanya komunitas-komunitas gitu. Setuju. Ya, Kalau nggak pasti kerjaan tuh pasti kepikiran terus kemana-mana gitu. Mau hari libur pikiran kerja. iya gitu. Intinya sih jangan jadiin apa ya, kerjaan kita tuh mengganggu perkembangan kehidupan kita gitu. Karena kan Ada tuh apa kata teman gue tuh kemarin, lu tuh kerja tuh untuk hidup, bukan hidup untuk kerja gitu. Jadi mesti balance. Itu tuh yang kadang orang-orang tuh kadang kalau misalkan lagi kerja benar-benar mumet tuh suka kelupaan gitu. Lu tuh kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Gitu. Ya, kerja untuk hidup ya, bukan hidup untuk kerja gitu. Makanya gini, kerja untuk hidup. Jadi setiap orang yang sudah dibilang dewasa atau kalau dibilang lulus kuliah atau lulus sekolah, ya bagi yang nggak bisa kuliah gitu kan, ya lu kalau mau hidup kerja gitu. Ya kan? Iya. Jangan. Nah, sekarang istilah gini, di masa pandemi ini kan banyak nih apa sih kata-kata kali ini dengan tidur lu bisa menyelamatkan bangsa. Woi, ya kan? Benar. Di masa wabah ini kan banyak tuh kan quote-quote kayak begitu kan. Iya banyak. Tidur aja lu bakalan bisa menyelamatkan bangsa. Waduh, itu bagi orang-orang yang malas cuy, ya kan? Yes. Ya kan? Iya benar. Padahal kan nggak begitu gitu. Meskipun lu di rumah aja, lu harus punya kontribusi, lu harus tetap produktif. Benar. Gitu. Produktif. Karena Benar. hidup bukan tentang durasi, hidup tentang kontribusi. Ya, asik. Wes, mantap. Iya dong. Setuju. Iya dong. Hidup bukan durasi gitu. Hidup tuh kontribusi. Meskipun mungkin umur lu pendek, tapi lu mau melakukan kontribusi, itu udah jadi hidup. Daripada umur lu benar. tapi lu nggak ada kontribusinya selama sekali gitu. Ya ampun. Ya kan? Nah, Benar. omongan kita nih berat banget apa berat aja ya? Berat aja kayaknya, belum berat banget. Keren dah. Krisna, anak pertama ya? Anak utama coach. Beban banget ya, beban ya. Itu nggak ada jadi beban ya? Lumayan. Bukan beban sih, harusnya ngelihatnya. Lebih ke tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab anak pertama. Bukan beban sih. Ya emang berat. Tapi kalau misalkan kita ganti sudut pandang, kadang tantangan di depan tuh kerasanya jadi beda gitu. Kalau beban kan kayak sesuatu yang negatif gitu. Karena gini, gue kan anak kedua nih. Jadi abang gue pernah ngomong gini ya, jadi anak kalau pertama beban tuh konotasinya menjatuhkan. Apa terus kemana beban? Halo, kayak putus tadi ya? Kayaknya. Jadi beban apa tadi? Halo. Beban tuh masalah
misalkan beban kan, menjatuhkan semangat kalau beban. Tapi kalau tanggung jawab, ya sama-sama berat tapi lebih positif, lebih memacu untuk bisa jadi lebih baik gitu, Coach. Betul. Halo, Iya, nggak apa-apa. putus-putus nih kayaknya ya? Iya, keputus-putus nggak apa-apa. Yang penting kita tetap ngambung. Wait. Gimana Coach tadi? Gimana tadi? Nah, gue kan anak kedua nih. Jadi abang gue nih bilang nih, jadi tanggung jawab anak pertama tuh dia nggak punya contoh gitu. Karena anak pertama, ya nggak? Di keluarga dia nggak punya contoh, dia nggak bisa ngeliat kakaknya siapa gitu kan? Ya kan? Nah, Bener jadi sih ya. anak pertama bukan mencontoh, anak pertama jadi contoh. Agak hilang-hilang Baru ya. pikir nggak ada yang bisa dicontoh. Ya, Iya, yang hilang nih kayaknya. ya nggak apa-apa. Oke, berarti uh, kita sudahi atau kita cukupin dulu ya pembicaraan kita nih ya. Boleh Coach, kita sambung di topik selanjutnya mungkin kalau Tuhan mengizinkan. Nah, terakhir nih, pesan buat generasi seumuran lo nih, apa nih yang lo mau sampaikan buat mereka? Pesan ya, mau hidup santai atau mau hidup ya apa ya? Kalau saya mau hidup santai atau mau hidup penuh perjuangan sebenarnya terserah masing-masing dari kita, tergantung dari pilihan kita seperti apa. Cuma apapun pilihan kita jangan diseselin, soalnya karena kita hidup cuma sekali, jangan sampai hidup kita nanti membawa penyesalan sampai kita tua gitu. Yang penting timbang dulu mana yang lebih baik pilihannya, lalu kita ambil konsekuensinya gitu. Itu sih Coach Ya, paling. oke, gue tutup begini dari kata-kata. Oke, Coach. Gue tutup begini ya. Kalau lo mau berjuang sekarang, di depan lo akan ngalamin hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau lo mau santai sekarang, jangan pernah ngarapin hal yang luar biasa di depan. Bisa. Asik. Ya, thank you banget nih Krisna nih ya, kita ngobrol luar biasa loh, ya kan? Keren banget, ya kan? Terus berjuang jadi Thank you Coach. anak Sama-sama. sulung. Thank you juga udah diundang Coach masuk. Oke, ya kan? Kita mau tutup nih, tapi gue pengen lu ikutin gue begini nih. Gimana tuh Coach? Nih, jari tengah sama jari manis. Kelihatan nggak? Tengah sama manis. Manis, oke. Gini ya. Tengah sama manis. Ya. Gini. Iya. Oke. Gini dua-duanya. Oke ya. Oke, sampai jumpa lagi di OB, obrolan orang biasa. Lu boleh jadi orang biasa, tapi omongan lu harus luar biasa. Salam, Guru Bijak. Salam.